Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irmulan Sati dalam gagasan Public Relation. Teman-teman semua, tema kita hari ini adalah terkait dengan Public Relation dan AI, kecerdasan artifisial, yang saat ini sudah sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi aktivitas kita sebagai seorang public relation dan aktivitas kita dalam berkomunikasi dengan semua stakeholder dalam organisasi, baik ke internal maupun ke eksternal. Apa saja yang terkait dengan AI, kecerdasan artifisial ini kepada kehidupan kita? Pertama, dalam proses pengelolaan dan mapping stakeholders dalam tahapan fact finding. Ini menentukan dengan siapa kita akan berkomunikasi. Kalau kita bisa lihat dalam proses pemetaan organisasi secara manual, kita harus memetakan dulu siapa internal, siapa eksternal. Tapi dengan ada bantuan dengan AI ini, kita bisa melihat lebih luas spektrumnya. Namun tolong dicek apakah data tersebut benar atau tidak, ya. Yang kedua, tentang perencanaan. Ide-ide kreatif apa yang bisa dibuat oleh seorang PR bisa dengan mengulik, ya, berdasarkan AI. Apa saja, misalnya kepada internal kita beraktivitas apa, ke eksternal mau merencanakan apa, kepada media relation, government relation, ataupun employee, ataupun community kita ingin beraktivitas apa, bisa dijawab oleh kecerdasan artifisial ini. Tapi lagi-lagi dilihat apakah relevan, apakah sesuai dengan kebutuhan real mereka, ya. Yang ketiga terkait dengan proses komunikasi. Kita dengan mungkin dulu kita agak kebingungan mau menggunakan media apa ya saat berkomunikasi dengan konsumen. Sekarang tanya AI, tanya kepada aplikasi-aplikasi yang berbasis artificial intelligence. Ini bisa memberikan kita masukan dengan cepat dan tidak perlu berpikir lama-lama, ya. Tapi sekali lagi teman-teman PR, bahwa proses itu harus dilihat betul dalam konteks organisasi masing-masing. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Kita bisa menggunakan bantuan AI ini untuk melihat, untuk monitoring, memetakan opini-opini yang muncul dalam organisasi, opini-opini yang muncul di publik, ya, di mana publik ini timbul karena ada problem, karena ada isu dalam organisasi. Maka perlu kita petakan betul apakah proses tahapan manajemen dalam organisasi jika dibantu dengan kecerdasan artifisial ini relevan atau tidak. Dan implikasinya adalah lihat kembali dari sisi etik, apakah kita bisa menggunakan kecerdasan artifisial ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya krusial, kebutuhan yang sifatnya strategis. Mungkin dari sisi pemetaan opini untuk memberikan masukan kepada manajemen bisa, tapi untuk proses strategis perlu kita diskusikan lebih mendalam. Tidak bisa kita langsung saja memutuskan, oh berdasarkan data ini seperti ini. Tidak. Jadi teman-teman harus petakan lagi, lihat lagi sistemnya, lihat konteks organisasinya, dan lihat kembali sejauh mana pengambilan keputusan itu bisa berdampak positif kepada organisasi. Dan yang ketiga, terkait dengan trust. Trust ini kalau kita semata-mata hanya mengacu kepada bantuan AI, kita tidak bisa membangun trust dengan sempurna, ya. Seperti kita ketahui, AI tidak bisa menggantikan peran dan fungsi PR dalam organisasi, hanya bisa membantu. Lagi-lagi ini artificial, sangat artificial, sehingga teman-teman juga harus membangun yang secara substansi dan selalu mengedepankan human relation, mengedepankan masukan-masukan yang sifatnya manusiawi dari segala macam aspek. Tidak bisa keputusan hanya berbasis kepada data AI saja. Dan yang keempat, yang terakhir adalah membangun kompetensi. Lagi-lagi PR di era digital ini perlu dibangun kompetensinya, dibuat proses penguatannya berdasarkan kepada basis keilmuan, berdasarkan kepada kompetensi yang sekarang banyak sekali dilakukan oleh lembaga-lembaga, misalnya dengan melakukan uji sertifikasi kompetensi, mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti pendidikan-pendidikan, diklat dan lain sebagainya.
termasuk sharing tentang experience mereka dalam organisasi. Saya rasa kebutuhan AI betul diperlukan oleh PR, tapi lagi-lagi perhatikan dari sisi etisnya, trust, dan bagaimana proses pengambilan keputusan tidak hanya berbasis kepada AI saja, tapi juga berdasarkan kepada fakta, data, proses human relation-nya, proses humanisasi dari organisasi, dan kontekstual yang ada dalam organisasi tersebut. Sehingga saya mengharapkan teman-teman semua tidak hanya menggunakan AI untuk kebutuhan jangka pendek, tapi juga jangka panjang, sekaligus tidak hanya mengacu pada satu aspek saja, tapi juga mengacu pada berbagai macam aspek yang saling berkaitan, terutama dalam pengambilan keputusan, di mana PR sangat dibutuhkan oleh organisasi dan sangat memberikan feeding kepada organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi lebih baik lagi. Saya rasa highlight itu dari saya dan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.